ya. Berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Ruben menjelaskan. Ultimatum. Kalau ibunya terus dipojokkan, anak-anak bakal bela ibunya mati-matian loh, dan nggak akan sudi sayang lagi sama orang yang mojokin. Kita paham. Dia jadi video terbaru nih semakin tajam dan semakin gokil banget karena memang banyak yang ngebelain Ruben ya, sampai korban KDRT aja. Cindo dan juga Nonis ini, ibu-ibu Cindo dan Nonis itu membela Ruben. Apa yang terjadi? Bahkan dia sampai diserang, kok malah membela suaminya sih, bukan membela istrinya, kan sama-sama Nonis, sama-sama Cindo. Ternyata membela bukan soal itu. Yang dibela adalah kebenaran. Dan banyak lagi yang membela Ruben. Lebih baik tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita saksikan. Dari chattingan ini, Iya Pak. pertanggal 30 Oktober 2025 dalam pembicaraan ingin membahas Blackpink dan minta tambah satu row lagi, satu tiket di row yang sama. Ini sebenarnya sudah ini ya, sudah bicara tentang maaf ini rumah mau dilelang. Jadi sebenarnya sejak 30 Oktober 2025 dia sudah secara internal sudah bicara-bicara tentang lelang ya. Iya juga ya Pak. Kalau misalnya rumah itu mau dilelang di Oktober 2025, sekarang harusnya sudah dilelang, tapi masih terus banyak lelang-lelang terus. Ya, dan di sini masih ada pertanyaan nih, ya, berapa lama sih belum melakukan pembayaran? Kan belum melakukan pembayaran gitu. Iya Pak. Ruben menjelaskan, tunggakannya 5 bulan, aku baru bayar 4 bulan, sisa 1 bulan. Oh, Jadi maksudnya gimana ya? Cara lelang dia sendiri nggak tahu. Ini juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi inilah dia ya, dari Oktober 2025 sebenarnya sudah ada mainan rumah ini mau dilelang. Jadi ini hanya untuk mengklarifikasi. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A itu. Nah, ini nih yang paling bikin kita mengerutkan dahi. Tim hukumnya ngasih semacam ultimatum. Kalau ibunya terus dipojokkan, anak-anak bakal bela ibunya mati-matian loh, dan nggak akan sudi sayang lagi sama orang yang mojokin. Kita paham lah pengacaranya pasti mau belain kliennya, tapi rasanya aneh dan kurang pantas kalau reaksi emosional dijadikan senjata buat ngancam di depan publik. Bukannya anak-anak itu harusnya dilindungi dari konflik orang tua. Kok malah dipakai buat tameng seperti, awas loh, nanti anak-anakmu benci sama kamu. Hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan. Ya, Dia tidak bilang, tapi kita tahu siapa. Ya, tapi Ancam ini. anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A itu. Tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak mau ngebangun lama, dia pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar. Lumayan deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja terus. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya Fantastis. luar biasa. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Cilandak itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas, dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi. Ya. Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar.
Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ini ada namanya, ya. Kalau kita lihat dari jumlah transferan ini 46 kali, ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Yang keempat, selalu merasa kalau pasangan adalah lawan. Gue juga gak butuh duit lu anjing. 200 bun, 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Udah nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Yang kelima, banyak janjinya tapi gak sesuai sama realita. Kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Netizen Indonesia harus tahu ya. Ternyata ini ya alasannya kenapa Sergio Lover dan juga Mukundo Lover itu begitu bebal. Nggak bisa dikasih tahu, maunya menang sendiri, playing victim, MPD, dan juga memutarbalikkan fakta. Ternyata ini alasannya. Halo, saya Syari Jubing. Kemarin saya baca komen, banyak sekali komen-komen dari booster si artis live 200 juta. Saya nggak sempat screenshot semua, tapi ini ada beberapa yang sempat saya screenshot. Intinya mereka mengatakan, sesama perempuan kok nggak saling bela sih? Sesama Cindo, kok malah saling serang sih? Sesama Kristen, sesama Nonis, kok malah saling bully? Kan harusnya saling bela. Sesama wanita yang pernah bercerai, harusnya kan saling dukung, saling support. Stop. Ini adalah mindset yang sangat salah. Kalau membela itu, membela yang benar. Bukan membela yang sesama suku, membela yang sama agamanya, membela yang sama nasibnya, atau membela yang sama gendernya. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Nggak peduli dia laki-laki atau dia perempuan. Nggak peduli dia agama apa, mau agama Kristen, mau agama Muslim, mau agama Buddha. Nggak usah lihat dia suku apa, mau Jawa, mau Manado, mau Batak, mau Cindo, mau Madura. Salah ya salah, benar ya benar. Mantan suami saya pendeta Moses, agama Kristen, suku Cindo. Agama udah pasti Kristen, pendeta nih, dosen lagi, politikus lagi, pengacara lagi, tapi kelakuan bejat, tukang selingkuh, tukang KDRT. Waktu saya berani speak up, banyak yang mencela saya, banyak yang berusaha membungkam saya. Saya dikucilkan, dimusuhi, bahkan beberapa sanak keluarga saya sempat telepon juga supaya saya berhenti untuk speak up, supaya saya berhenti untuk menyebut-nyebut kata pendeta. Termasuk saya sendiri, selama 24 tahun saya menyembunyikan kebenaran. Saya ikut menutupi perbuatan jahatnya, perbuatan bejatnya, karena saya malu sebagai umat Kristen. Dan saya merasa sangat bersalah untuk itu. Dan saya berjanji kepada diri saya sendiri, tidak akan pernah lagi takut untuk mengatakan kebenaran, tidak akan pernah lagi takut untuk mengungkapkan kejahatan, tidak peduli siapapun dia. Walaupun pendeta, kalau cabul, katakan cabul. Walaupun dia dosen, kalau dia bejat, katakan dia bejat. Walaupun dia seorang liar, kalau dia pelaku kriminal, katakan dia pelaku kriminal. Walaupun dia seorang politikus tapi dia tukang tipu, katakanlah kebenaran, katakan kalau dia tukang tipu. I won't be silent anymore. Lalu memberkati Mamio dari DYP Manulang. Tuhan Yesus selalu memberkati Mamio, Papio, juga kedua putri cantiknya. Guys, kuduga panggilan Mamio, Papio ini adalah panggilan dari fans Sarwenda juga Gio, yang komunitasnya bernama Sargio, ya. Dia menulis ini, saya rasa dan saya duga ya, patut diduga untuk membela mereka berdua. Yang saya miris, memberkati Mamio Papio juga kedua putri cantiknya. Ini ajaib sekali. Mamio Papio juga kedua putri cantiknya. Seperti seolah-olah kedua putri cantiknya ini diduga anaknya
Ruben Onsu ya adalah anak dari dia nih, Papio ini. Saya rasa siapapun ya yang membaca ini pasti miris sekali. Karena sudah ada indikasi diduga hak asuh anak ini yang sedang diperjuangkan oleh RO ya. Terpaksa RO perjuangkan karena setelah sudah diberikan dengan damai dan suka rela lah dua-duanya ya, sudah ikhlas dan sudah sepakat, si mantan istri Mamio yang dipanggil Mamio ini yang mendapatkan hak asuh anak. Dengan pemikiran mungkin bahwa ayah RO ini pasti akan dilaksanakan dan akan sama-sama saling mengerti untuk membagi 4 hari di sana, 3 hari di saya. 3 hari itu tinggal nginep dan bersama dengan ayahnya gitu. Tapi ternyata kan tidak. Sampai akhirnya setahun lebih mendekatlah si Papio ini yang diduga memang pacaran dengan si Mamio ini ya. Dan diduga sudah sangat akrab sekali. Sehingga para fansnya ini bisa menyebutkan ini kedua putri cantiknya. Seolah-olah anak dari si laki-laki yang baru setahun ini nongol di live bersama-sama dengan mantan istri. Ini sangat, menurut saya, sangat-sangat harus diperhatikan ya oleh para hakim-hakim yang mulia di pengadilan nanti. Bahwa ada upaya-upaya untuk menjauhkannya diduga ini. Menjauhkannya dari yang ayah kandung yang sudah membiayai, menafkahi, dan juga mensupport dari masih di kandungan sampai lahir dan sampai tahun terakhir ini pun masih berapa bulan terakhir masih dikasih semuanya. Tetapi pada saat seorang ayah ingin bersama dengan anak-anaknya sesuai dengan yang udah disepakati setelah perceraian, hal itu sangat sulit didapat. Dan ini adalah salah satu, ini cuma satu dari sekian ribu komen yang saya baca seperti ini. Saya nggak paham apakah Mamio Papio ini memang mempunyai komunitas yang memanggil mereka dengan nama ini, diduga mereka ingin membuat seolah-olah anak RO menjauh dari RO dan mendekati diambil alih oleh orang baru yang notabene belum bisa membuktikan apapun sampai detik ini punya kontribusi apa dalam hidup mereka. Sungguh miris ya, kalau dugaan saya duga nih ya, Bang Minola juga betul adanya. Tolong betul-betul di pengadilan diberikan keadilan untuk anak-anaknya. Karena anak-anak Ruben Onsu itu mereka membawa nama Onsu. Di darah mereka adalah keluarga family dari Onsu. Dimana itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa dibuang. Biarpun kita misalnya, saya nggak mau Onsu, nggak bisa. Kamu sudah menjadi anak darah daging keturunan dari Onsu. Itu tidak bisa dirubah. Walaupun sang ibu nanti menikah dengan siapapun lah, mau dengan si Hombing kek, mau dengan Loho kek, mau dengan nama Sukatno kek, mau belakangnya nama ayahnya siapa, itu adalah sambung. Tidak semerta-merta akan membuat kita menjadi orang tersebut begitu. Itu adalah ya orang yang beda darah ya. Tapi kalau Onsu adalah bapak kandung, darah mengalir, keturunan dari atas, legasi dari atas, leluhur-leluhurnya mengalir di darah anak-anaknya. Jadi sebagai kita yang mempunyai family name, nama ayah kita, ya kita jaga sebaik-baiknya. Anak-anak ingat ya, jejak digital ini, aku Mamski Emah akan simpan ini ya guys. Semoga dugaan aku salah ya untuk Manulang. Karena kalau benar ini maksud kau. Nah ini benar-benar suatu situasi yang akhirnya membuat kisruh, ada yang pro dan kontra. Tapi sayang sekali sikap-sikap Enda yang terbaru malah membuat banyak diprotes ya. Mulai dari dia katanya pura-pura ambil simpati, mulai pakai daster lagi saat dia pindah ke rumah baru, mau start hidup live, maksudnya mau start cari duit lagi dengan live segala macam. Ini benar-benar sangat disayangkan situasinya. Coba berdamai deh. Kalau gue boleh saran, berdamai aja demi anak-anak.